Upacara peringatan Hari Jadi ke-343 Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 Selasa 20 Oktober 2020 dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Kami mohon undangan untuk berdiri, peserta upacara untuk berdiri semuanya. Bupati Bojonegoro selaku Inspektur Upacara tiba, pasukan disiapkan. Undangan dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan pasukan. Laporan Komandan Upacara. Lanjutkan.
Undangan dimohon berdiri. Lambang daerah Kabupaten Bojonegoro, Jerkarto Raharjo Mawakaryo memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada Lambang Daerah Kabupaten Bojonegoro, Jerkarto Raharjo Mawakaryo. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mari sejenak kita tundukkan kepala sambil berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Seluruh peserta dan juga tamu undangan diistirahatkan. Atau boleh duduk. Silakan untuk duduk, tidak apa-apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Yang saya hormati pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bojonegoro beserta Ibu yang hadir, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak KPN, Bapak Ketua Dewan, dan juga Ibu Sekda beserta Ibu, Bapak maksud saya, dan juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan parpol dan ormas, selaku usaha, buruh, mahasiswa dan pelajar, seniman dan budayawan, penerima penghargaan orang berprestasi, serta insan pers, para tamu undangan, dan hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat memperingati hari jadi Kabupaten Bojonegoro yang ke-343 dalam keadaan sehat walafiat. Peringatan hari jadi Kabupaten Bojonegoro ke-343 tahun ini kita laksanakan dalam suasana keprihatinan di tengah suasana pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih kita upayakan pencegahannya. Ada yang terlewat juga Bapak Dandim beserta Ibu, yang tadi kelewatan belum saya sebutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan pidato ini, mari sejenak kita lihat video refleksi 2 tahun Bojonegoro 2018-2020. Dipersilahkan. Saya di sini sebagai karyawan PT Sofung bagian assembling atau produksi. Terima kasih pada Pemkab Bojonegoro bisa membuka pekerjaan bagi masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Real food ini produk lokal. Bahan baku dipilih, diolah dan dikerjakan oleh ratusan tenaga kerja lokal di kota Bojonegoro. Permasalahan kelompok tani mriki nggih menika masalah modal, kekurangan modal. Entene bantuan saking ngene Pemkab Bojonegoro tentang program PPM, kelompok tani mriki sangat terbantu. Kula matur suwun sangat atas program saking ngene Pemkab Bojonegoro. Rumah saya Desa Wotan, Dukuh Laut. Saya bekerja sebagai sopir. Terima kasih kepada pemerintah bahwa jalan sekalian sudah layak dipakai dan bekerja saya bisa lancar.
matur sembah nuwun wontenipun gagasan anyar nggih menika gagasanipun Buana selaku Bupati Kabupaten Bojonegoro gadah gagasan damel ratusan utawi bangun ratusan ngangge cor utawi beton. Tene jembatan mriki sami remen rakyat mriki saged komunikasi Jawa Tengah kali Jawa Timur patus ekonomi lancar mugi-mugian transportasi ya terbantu Mas. Soalnya setiap hari setiap pagi kan jualan di Menden. Sebagai Ketua HIPAM Desa Malingmati saat ini sedang dikerjakan HIPAM dan nantinya dimanfaatkan air tersebut untuk masyarakat khususnya Desa Malingmati. Kami berterima kasih kepada Pemkab Bojonegoro yang telah mendanai kegiatan tersebut. Saderengipun griya kira-kira Pak, dianten kidul pun peteng, banjir bandang niku pun was-was. Mergi eling-eling sing rumiyin ngantos nimbulke griya. Lah sak mangke kula radi ayem mergi sudetan lepen pun dados. Lah kula sak keluarga nggih pun ayem, lah rakyat Sugihan sedaya nggih pun ayem. Kula matur nuwun kalian Ibu Bupati. Saya mewakili para pedagang pasar mesra Mejuwut Suryo mengucapkan terima kasih pada Pemkab Bojonegoro yang telah membangun pasar mesra yang sekian lama kita tunggu. Dengan harapan dengan pembangunan ini para pedagang pasar mesra bisa meningkat pendapatannya dan mereka bisa sejahtera. Terima kasih Ibu Bupati Bojonegoro, Ibu Ana Mawana atas Harusnya nggak perlu lama-lama, nggak ribet, cukup di sini saja. Nuwun paring bantuan kuat kali Sigihan Bu Ana. Mohon berkenan peserta untuk berdiri lagi. Saya lanjutkan. Bapak Ibu undangan warga Bojonegoro serta seluruh Bapak Ibu camat dan juga Bapak Ibu kepala desa
yang hari ini mengikuti HJB ke-343 di masing-masing kecamatan dan diikuti oleh seluruh kepala desa yang saya cintai. Mari kita jadikan peringatan Hari Jadi Bojonegoro yang bersejarah ini sebagai momentum evaluasi terhadap pembangunan yang telah kita lakukan dengan menguatkan tekad, kepedulian sosial, tolong menolong, semangat gotong royong, persatuan, persaudaraan, dan solidaritas di tengah pandemi COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia. Mari kita senantiasa berjuang untuk bekerja keras, bergerak maju, dan mengukir prestasi bersama. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan secara khusus kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin pendahulu kami, sesepuh dan bini sepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, semua pemangku kepentingan, dan seluruh Bojonegoro yang telah berkiprah dalam membangun Bojonegoro tercinta. Semoga sumbangsi Bapak Ibu menjadi amal kebaikan dan barokah kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan di Kabupaten Bojonegoro mempunyai filosofi mewujudkan masyarakat yang beriman, sejahtera, dan berdaya saing. Beriman mempunyai arti bahwa pelaksanaan pembangunan berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal, serta dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sejahtera bermakna bahwa pembangunan pelaksanaan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat serta mampu memberikan rasa aman dan keberpihakan pada perempuan, anak-anak, disabilitas, dan kaum duafa. Sedangkan berdaya saing artinya bermakna pembangunan dilaksanakan guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan. Bapak Ibu tamu undangan yang saya cintai, dalam kehidupan manusia semakin bertambah usia, maka semakin matang dan dewasa. Demikian halnya dengan kabupaten kita, semakin bertambahnya waktu, pembangunan yang dilaksanakan semakin menunjukkan peningkatan atau perbaikan. Tolak ukur kinerja pemerintah daerah diukur dari capaian indikator kinerja utama daerah. Indeks pembangunan manusia atau IPM yang diukur dari sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, IPM Bojonegoro sebesar 68,75, mengalami kenaikan 0,9 dari capaian tahun 2018 yang sebesar 67,85. Sedangkan peningkatan sebesar 0,9 ini termasuk salah satu dari 5 kabupaten di Jawa Timur dengan kenaikan paling signifikan. Tepuk tangan. Dari 37 kabupaten kota, Bojonegoro urutan masuk nominasi kelima peningkatan IPM yang paling cepat. Kok ragu-ragu tepuk tangannya? Kalau nggak ragu-ragu tidak yakin kayaknya. Tapi datanya harus yakin ya. Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi dengan migas meningkat dari 4,41% pada tahun 2018 menjadi 6,34% pada tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan ekonomi non migas tumbuh melambat, yaitu 5,66% pada tahun 2018 menjadi 5,29% pada tahun 2019. Jadi bacanya ini terlambat itu artinya kalau dulu sebelum migas masih tinggi, sekarang tanpa migas pun sudah rendah. Jadi kata perlambatan itu berbeda dengan kata pertumbuhan ya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 2018 dan 2019 juga telah mampu menurunkan angka pengangguran sebesar 0,49%. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 sebesar 4,19% menjadi 3,7% tahun 2019. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita semua harus waspada terhadap pertambahan angka pengangguran sebagai imbas dari pemutusan hubungan kerja. Upaya strategi dan tepat harus sama-sama dilaksanakan dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Program-program padat karya berbasis desa, pelatihan-pelatihan berbasis pengembangan kompetensi, sertifikasi serta perluasan bursa kerja dan peluang investasi harus lebih optimalkan dalam rangka penyerapan tenaga kerja.
Demikian halnya dengan angka kemiskinan yang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya tren penurunan. Penurunan angka kemiskinan periode 2018-2019 sebesar 0,78% atau ekuivalen dengan penurunan 9.000 masyarakat miskin. Angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 sebesar 13,16 ekuivalen dengan 163.000 masyarakat miskin menjadi 12,38% tahun 2019 atau ekuivalen 154.000 masyarakat miskin. Salah satu program Kabupaten Bojonegoro sebagai wujud kepedulian Pemkab Bojonegoro dalam membantu meringankan beban masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal, yaitu diberikan santunan duka sebesar 5,97 miliar dan tahun 2020 ini sebesar 12 miliar. Ya. Ini sebenarnya nggak kita harapkan, tapi ini kita jaga-jaga sehingga 2020 itu sudah 7.188 masyarakat miskin yang kapundhut kita berikan santunan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu semua juga bersumber dari APBD, juga mendapatkan dukungan dari anggaran perusahaan pelaksana CSA di Kabupaten Bojonegoro. Kami sampaikan apresiasi bagi perusahaan yang telah turut serta kontribusi bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Dan juga pada tahun 2019 sampai tahun 2020, data kami menunjukkan jalan mantap 643 km dan insya Allah akan kita selesaikan pada tahun 2021 yang tadi Bapak Ibu sudah lihat di videonya. Dan juga jalan poros kabupaten, jalan poros desa, data kami menunjukkan 1.449 km, sehingga kami berharap nantinya tahun 2023 seluruh akses jalan baik poros kabupaten maupun jalan poros antar desa sudah bisa dalam kondisi mantap. Tepuk tangan kecamatan sama desa ya. Jadi nanti 2023 kami harapkan jalan desa sudah bisa kita tuntaskan secara maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini Kabupaten Bojonegoro juga sudah sedang membangun satu jembatan akses antar kabupaten, yaitu jembatan Luwe Haji Medalem yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora, serta tahun 2021 pembangunan jembatan Kare atau Kanorengel yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Selain pemenuhan layanan dasar infrastruktur selain penurunan layanan dasar di bidang infrastruktur, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memiliki komitmen terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menginisiasi dan melaksanakan program petani mandiri dengan total tahun 2020 ada 92,5 miliar yang mencakup dari 235 desa. Selain PPM, pemerintah Bojonegoro juga memberi alokasi kemudahan permodalan bagi pedagang, yaitu dengan instrumen kartu pedagang produktif. Semenjak tahun 2020 ini, hampir kurang lebih 20 miliar sudah terserap. Dalam peningkatan ekonomi masyarakat, pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah melakukan realisasi pasar daerah agar lebih bersih, nyaman dan aman. Dalam kurun waktu 2019-2020, Pemkab telah melakukan pembangunan dan perbaikan 11 pasar daerah dengan total 73 miliar. Ini sekarang tugasnya Bapak Ibu, masing-masing kecamatan, pasar harus bersih dan tidak kumuh, termasuk pasar-pasar desa yang kita berikan BKD untuk dijaga kebersihannya dan juga nyaman pembeli dan juga penjual. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang terdampak pada terwujudnya kehidupan berkelanjutan yang layak dan tercapainya masyarakat makmur sejahtera sesuai dengan tema Hari Bojonegoro, yaitu Bojonegoro Kerja, Maju, dan Prestasi Bersama.
Seiring dengan tema besar peringatan hari ulang tahun 75 kemerdekaan RI tahun 2020 yakni Indonesia Maju, yang dicapai dengan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta peringatan hari jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur tahun 2020 yang mengambil tema Semangat Nawa Bakti Satya untuk Jawa Timur Maju, yang merupakan semangat untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang terdepan, religius dan sejahtera lahir dan batin. Melalui 9 bakti Jawa Timur, maka dalam rangka mendukung program nasional dan Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pelayanan sektor kesehatan, pendidikan, serta akses ekonomi dan sosial. Dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan di hari jadi Kabupaten ke-343 kali ini, apakah ada yang diperguncingkan di sebelah kiri? Bisa saya pidato, saya lanjutkan? Saya, terima kasih. Dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan di hari jadi Kabupaten Bojonegoro ke-343 kali ini, PMK Bojonegoro mendapatkan kado spesial berupa piagam penghargaan pencapaian Universal Health Coverage atau UHC dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Jawa Timur, dan menjadi satu-satunya Kabupaten Jawa Timur yang termasuk dalam kategori UHC. Ini saya jelaskan. Jadi UHC ini bukan sekedar kita membayar BPJS, tetapi dengan UHC itu Bojonegoro sudah bisa mempunyai basis data bahwa masyarakat Bojonegoro itu nanti bisa dianalisa tren sakitnya apa, bagaimana penanganannya. Padahal di sektor kesehatan adalah termasuk untuk peningkatan IPM. Jadi kita mulai dari UHC sekarang, kita analisa setiap tahun sehingga bisa dibuat kesimpulan termasuk penanganan, pencegahan penyakit yang ada di masyarakat kita. Dari 98,76% itu sudah tercover 1.319.301 jiwa masyarakat kami sudah tercover dengan BPJS. Ini juga sekaligus memberikan kepastian terhadap pelayanan warga kami. Peningkatan layanan kesehatan juga dilaksanakan melalui layanan 24 jam yang telah terselenggara di seluruh puskesmas di Kabupaten Bojonegoro. Seluruh desa telah mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas generasi bangsa, maka diberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, diantaranya melalui pemeriksaan kesehatan sesuai standar pelayanan maternal berkualitas dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengalokasikan 974,8 miliar yang diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dampak COVID dan penyediaan jaring pengaman sosial atau social safety net, serta belanja tidak terduga. Di bidang pendidikan, PMK Bojonegoro memberikan pembiayaan sekolah lewat dana alokasi khusus atau DAK pendidikan bagi siswa madrasah aliyah sebesar 13,5 miliar mencakup 11.905 siswa. Selain pemberian DAK bagi aliyah, selain pemberian DAK bagi madrasah aliyah, pemerintah Kabupaten juga mengalokasikan beasiswa bagi putra-putri daerah. Beasiswa saintis sudah dianggarkan 15 miliar bagi 375 siswa. Selain beasiswa saintis, Pemkab juga mengalokasikan beasiswa 1 desa 2 sarjana sebesar 8,6 miliar bagi 860 siswa, serta beasiswa kurang mampu sebesar kurang lebih 1 miliar. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Kepala Desa, untuk 1 desa 2 sarjana ini masih rendah penyerapannya, tolong dibantu sosialisasi, diyakinkan pada warga, asal tes masuk Pemkab sudah akan mengcover biayanya. Ini sayang sekali, dulu saya kuliah nggak pakai biaya seperti ini, tapi ini kalau nggak terserap juga sayang. Tolong Bapak Ibu Kepala Desa, Pak Camat, untuk beasiswa 1 desa 2 sarjana bisa digerakkan sehingga bisa terserap secara maksimal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana tertuang dalam salah satu misi daerah yaitu perlindungan bagi perempuan,
anak dan kaum duafa. Pemerintah Bojonegoro juga mempunyai komitmen dalam perumusan strategi dan arah kebijakan bagi perlindungan anak, perempuan, dan duafa. Saat ini Kabupaten Bojonegoro sudah memiliki 4 tempat penitipan anak, yaitu di Kalitidu, Kapas, Murno, dan Ngasem. Dan ini satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang sudah mempunyai tempat penitipan anak. Ini untuk para ibu-ibu yang bekerja bisa menitipkan putra-putrinya secara aman dan nyaman, dan kita sudah lengkapi sistem kontrol secara e-kontrol. Jadi ini satu-satunya terobosan Pemkab Bojonegoro juga. Selain program perlindungan anak, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mengalokasikan bantuan bagi anak yatim dan terlantar, bantuan warga sakit menahun, dan penyandang disabilitas kurang lebih mencakup 11.625 kartu keluarga penerima manfaat atau 15,3 miliar. Bagi para lansia, di tahun 2020 ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengalokasikan program permakanan lansia yang diberikan melalui masing-masing kecamatan untuk memberikan tambahan nutrisi bagi lansia dengan alokasi 10,3 miliar, dan ini biasanya di-deliver setiap hari Jumat untuk para lansia. Kami harapkan Bapak dan Ibu Camat serta Kepala Desa turut serta mengawal dan memfasilitasi pelaksanaan program-program kabupaten yang diberikan untuk masyarakat. Pada kesempatan ini HJP ke-343 saya ucapkan terima kasih seluruh Forkompinda yang terus bersama-sama dengan Pemkab mengawal, memonitor, dan juga seluruh OPD, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, UPTD, dan seluruh staf, baik honorer maupun juga PTT, GTT, saya ucapkan terima kasih seluruh kerjasamanya, dedikasinya, dan Pemkab terus bergerak untuk maju. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kami capai tadi itu adalah juga ada pondasi para penyelenggara pemerintah sebelumnya. Maka al-muhafadatul qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Apa yang sudah baik kita terus cari untuk lebih baik, apa yang belum kita cari baru yang lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu yang saya cintai, segala yang telah kita capai tentu tidak boleh membuat kita berpuas diri. Mari kita terus bahu-membahu dalam upaya bersinergi dalam mengatasi tantangan ke depan guna melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro tercinta. Kita sampaikan terima kasih atas semua kontribusi yang diberikan dari semua pihak bagi kemajuan Bojonegoro yang saya cintai, yang kita cintai. Mari bekerja bersama, terus bergerak maju, dan bersama mengukur prestasi untuk mewujudkan Bojonegoro yang sejahtera. Saya ditanya wartawan, kenapa temanya kerja, maju, dan prestasi bersama? Kerja artinya kita sebagai pejabat publik, kita sebagai PNS, kita sebagai pegawai pemerintah harus bekerja sesuai dengan tusi, harus bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan. Maju artinya kita bekerja harus ada orientasi pembangunan, kita bekerja harus ada orientasi di dalam perencanaan, dan kita harus ada output apa yang kita capai. Jadi kalau kita kerja hanya statis, itu namanya copy paste, dan kita tidak melihat tantangan apa yang harus kita selesaikan. Kemudian dengan maju kita juga akan bergerak ke depan, meminimalisir kekurangan dan maksimalkan kebaikan. Dan prestasi bersama artinya kami tidak bisa kerja sendirian, dan ini sudah dibuktikan Bapak Ibu bekerja bersama untuk kita semuanya, termasuk Dewan juga sangat kooperatif. Tepuk tangan untuk Dewan kita. Yang kencang dong, tepuk tangan. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi seperti di kabupaten lain yang kurang komunikatif. Nah, saya terima kasih Bapak Lembaga Legislatif, sehingga percepatan pembangunan karena bertumpu pembangunan menggunakan anggaran, sehingga di dalam perwujudan, di dalam ketentuan bahwa kita harus duduk bersama dan kita harus menyepakati persetujuan, dan DPR sudah merespon sangat baik. Bahkan ini nggak lama lagi KUA PPS juga akan kita selesaikan secara cepat. Terima kasih.
Karena Pak Presiden selalu mewanti-wanti, ada anggaran kok nggak diserap-serap ya, karena regulasinya lambat kita laksanakan ya. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi seluruh upaya yang kita lakukan. Demikian beberapa yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu saya sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu Pinarak Bojonegoro oleh Paduan Suara. Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara dalam rangka Hari Jadi Bojonegoro ke-343 tahun 2020. Dengan khidmat kami mengharap ridho-Mu. Ya Allah, ya Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang, bangkitkan semangat perjuangan kami, semangat persatuan dan kesatuan kami. Berilah bimbingan kepada kami untuk dapat membangun karakter masyarakat Bojonegoro yang jujur, gotong royong, patuh, punya semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Ya Allah, ya Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, semoga peringatan Hari Jadi Bojonegoro ini
bukan hanya sekedar rutinitas belaka, tetapi benar-benar menjadi ajang koreksi, introspeksi, dan evaluasi terhadap apa yang telah kita kerjakan, sehingga akan terwujud masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah hati nurani kami dengan nur dan hidayah-Mu, agar kami mampu melaksanakan amanah yang dipikulkan pada pundak kami dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kami kerjakan senantiasa dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan pemerintah Bojonegoro. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah Bojonegoro ini menjadi kota yang aman, tentram dan sejahtera, serta penuh barokah dari langit dan bumi, sehingga Bojonegoro menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warbul ghafur. Ya Allah ya Qadir, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kami kekuatan dan kesempatan untuk memiliki semangat baru dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, cerdas, berkarakter, dan melakukan kerja keras untuk menghadapi tantangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi di masa depan yang semakin kompetitif, demi mewujudkan Bojonegoro yang makmur, adil, sejahtera. Ya Allah ya Ghafar, Tuhan yang pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Penghormatan Lambang Daerah Kabupaten Bojonegoro, Jakarta Raharjo Mawakaryo meninggalkan tempat upacara. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Penghormatan pasukan. Acara pokok selesai.
Inspektur upacara berkenan menuju mimbar undangan untuk mengikuti acara tambahan. Peserta upacara diistirahatkan. Baiklah Bapak Ibu beserta tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sebagai serangkaian acara upacara peringatan Hari Jadi ke-343 Kabupaten Bojonegoro akan kita ikuti acara tambahan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita ikuti acara tambahan bersama, berikut kami sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta atas suksesnya pelaksanaan upacara peringatan Hari Jadi ke-343 Kabupaten Bojonegoro. Adapun pejabat dan petugas yang telah mensukseskan upacara ini, ia bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Bojonegoro, Ibu Dr. Hajah Ana Muawanah, Komandan Upacara Budi Sukisna SSTP MM, Kabag Pemerintahan Seda Bojonegoro, Perwira Upacara Arif Nanang Sugianto SSTP MM, Kasatpol PP Bojonegoro, Pembaca Doa Nur Alam SAG MAG, Kantor Kementerian Agama Bojonegoro, Pembawa Lambang Daerah Satpol PP Bojonegoro, Paduan Suara Gita Nirwana, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Grup Korsik Suara Bakti Parja, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dan adapun upacara pada pagi hari ini diikuti pula secara virtual oleh 28 kecamatan, seluruh kepala desa dan Forkopimcam dan lembaga lain di Kabupaten Bojonegoro. Demikian kami sampaikan, selanjutnya akan kita ikuti bersama acara tambahan. Bapak Ibu hadirin, momen Hari Jadi ke-343 tahun Kabupaten Bojonegoro turut didedikasikan terutamanya untuk memberi apresiasi kepada berbagai insan Bojonegoro yang mengukir prestasi melalui kerja keras. Jakarta Raharjo Mawakaryo, semoga di tengah pandemi COVID-19, semangat yang menjadi slogan Bojonegoro ini tidak akan luntur agar kita semua bisa melalui pandemi ini dengan selamat dan mewujudkan kesejahteraan. Bapak Ibu yang kami hormati, di hari yang berbahagia ini kita akan saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan. Untuk yang pertama, penerima penghargaan Yusulisyanto S. Kapnas, tenaga yang melakukan terobosan dan inovasi PPI di rumah sakit sesuai standar WHO dalam penanganan COVID-19. 2. Muhammad Sugianto S. Kapnas, Kepala Ruang Pelayanan COVID-19 di RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo di era pandemi COVID-19. 3. Tias Apriliana AMD, Kepala Instalasi Sistem Informasi RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo yang inovatif dalam mengembangkan teknologi informasi. 4. Dr. Wira Santoso SPPK, Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo yang melakukan pengembangan layanan dalam masa darurat COVID-19. 5. Maskur Hadi S. Kapnas, Perawat IGD RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo yang berperan dalam screening awal pasien terutama dalam masa darurat COVID-19. 6. Suyadi, Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, pelopor disabilitas nelayan, pembuat jaring penangkap ikan. 7. Dr. Andes Sugeng Firnanto, Camat Purwosari, kinerja pelunasan PBB P2 untuk baku kecamatan sampai dengan 1 miliar. 8. Abdul Rahman, Kepala Desa Pejambon, Kepala Desa yang berprestasi dalam keterbukaan informasi, keuangan administrasi, dan pelayanan, dan mengunggah detail informasi di website Sistem Informasi Desa atau SID. 9. Selamat Urip, Desa Sambangrejo, Kecamatan Sumberjo, pendamping Dapodik, tenaga pendidik dan kependidikan PAUDMI Dikdasmen dengan pengembangan jarak jauh di era pandemi COVID-19. 10. Hari Nugroho, pelestari benda-benda cagar budaya dan pendirian Museum R13 di Panjunan Kalitidu. 11. Arga Sasongko, seniman sekaligus wirausaha yang berkarya dalam bidang musik atau pencipta lagu. 12. Karyono SP, Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, penggerak kelompok tani yang mati suri atau tidak aktif menjadi aktif kembali dengan pembangunan gudang Brigade Al-Sintang Swadaya. 13. Agung Sutikno, Desa Kerangkong, Kecamatan Kepobaru, petani inovatif.
14. Gapoktan Ngepermaju, Desa Ngeper, Kecamatan Padangan. Gapoktan berprestasi tingkat Kabupaten Bojonegoro tahun 2020. 15. Kasmani, Kepala Desa Kalangan, tokoh konservasi di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya kami berkenan Ibu Bupati didampingi jajaran Forkopimda untuk menyerahkan piagam penghargaan. Kami mengundang seluruh tamu VIP untuk mendampingi penyerahan piagam penghargaan seluruh tamu undangan VIP. Akan diserahkan tokoh konservasi di bidang lingkungan hidup, Bapak Kasmani, Kepala Desa Kalangan. Selanjutnya, Gapoktan berprestasi tingkat Kabupaten Bojonegoro tahun 2020. Gapoktan Ngepermaju, Desa Ngeper, Kecamatan Padangan. Petani inovatif, Agung Sutikno, Desa Kerangkon, Kecamatan Kepoh Baru. Penggerak kelompok tani yang mati suri tidak aktif menjadi aktif kembali dengan pembangunan gudang Brigade Al-Sintan Swadaya, Bapak Karyono SP, Desa Tanjung, Kecamatan Tabakrejo. Selanjutnya Arga Sasongko, seniman sekaligus wirausaha yang berkarya dalam bidang musik, pencipta lagu. Hari Nugroho, pelestari benda-benda cagar budaya dan pendirian Museum R13 di Panjunan Kalitidul. Selanjutnya Selamat Urip, Desa Samborejo, Kecamatan Sumberjo. Bapak Abdul Rahman, Kepala Desa Pejambon. Selanjutnya Camat Purwosari, Bapak Dr. Sugeng Firnanto, dan mendapatkan hadiah sebesar 6 juta rupiah atas pelunasan PBB P2 untuk baku kecamatan sampai dengan 1 miliar. Selanjutnya Suyadi, Desa Kabalan, Kecamatan Kanor, pelopor disabilitas, nelayan pembuat jaring penangkap ikan. Selanjutnya Mas Hadi Eskopnas, perawat IGD RSUD Dr. R. Sosodoro Jati Kusumo yang berperan dalam screening awal pasien terutama dalam masa darurat COVID-19. Selanjutnya Dr. Wira Santoso SPPK, Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Dr. R. Sosodoro Jati Kusumo yang melakukan pengembangan layanan dalam masa darurat COVID. Selanjutnya Tias Apriliana Ahli Madya, Kepala Instalasi Sistem Informasi RSUD Dr. R. Sosodoro Jati Kusumo yang inovatif dalam mengembangkan teknologi informasi. Muhammad Sugianto Eskepnas, Kepala Ruang Pelayanan COVID-19 di RSUD Dr. R. Sosodoro. Dan yang terakhir Yus Sulisianto Eskepnas, tenaga yang melakukan terobosan dan inovasi PPI di rumah sakit sesuai standar WHO dalam penanganan COVID. Selanjutnya kepada penerima, kami mohon untuk berbalik kanan. Akan kita ikuti sesi foto bersama terlebih dahulu. Baiklah Bapak hadirin, pagi hari adalah suatu anugerah dan kepada penerima untuk bisa kembali ke tempat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan pemotongan tumpeng, mohon izin Ibu, dan didampingi seluruh segenap tamu undangan dan jajaran Forkopimda.
Dan pagi hari ini adalah suatu anugerah bagi kita semua ketika jalinan silaturahmi dapat terus terjalin, semua dieratkan dalam satu tali persaudaraan dan terjaga keharmonisan. Tentunya energi baik inilah akan terus menjaga semangat kita untuk bekerja dan mengabdikan diri demi kesejahteraan Bojonegoro dan kemajuan Jawa Timur. Baik, Ibu kami persilakan untuk melakukan pemotongan tumpeng. Pagi adalah kesempatan yang baik untuk kita semua mengetahui perjalanan 2 tahun kemajuan Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati kita, Ibu Ana Muawana. Luar biasa Bapak Ibu hadirin, Dwi Warsa Bakti dengan visi kepemimpinan menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing.